Salam Lumbung In. Sahabat Lumbung In, perkenalkan saya Triana Susanti sebagai peneliti itik dari Balai Penelitian Ternak. Saat ini kita berada di kawasan Balai Penelitian Ternak yang berada di Ciawi, Bogor. Kali ini saya akan memaparkan mengenai proses pemeliharaan itik. Sampai usia berapa sih kira-kira anak itik ini diperlakukan sebagai anakan? Biasanya itik itu kan fase starternya itu dari umur sejak menetas sampai 8 minggu atau 2 bulan. Dan biasanya di periode itu juga dibagi dua. Ada 0 sampai 4 minggu dan dari 4 minggu sampai 8 minggu. Nah, yang membedakan adalah kepadatan kandang. Biasanya di 0 sampai 4 minggu itu per meter 25 ekor per meter persegi. Tapi kalau di atas 4 minggu udah berkurang menjadi 10 sampai 15 ekor per meter perseginya. Kalau dari segi pakan masih sama. Oh, kemudian ini pemanas. Di atas 4 minggu sudah tidak usah menggunakan pemanas. Kalau untuk itik sendiri perlu ada daya tambahan? Nah, kalau membeli pakan komersil ya enggak. Yang penting tadi syarat terpenuhinya itu dari segi protein dan energi, begitu. Kalau untuk kalau pemberian makanan sehari berapa kali? Bisa 3 kali atau 2 kali pagi dan sore, begitu. Jumlah pakan yang diberikan tentu saja tergantung pada umur ternak. Di mana biasanya umur 1 sampai 7 hari diberi pakan sebanyak 15 gram per ekor per hari. Kemudian dengan bertambahnya umur bertambah lagi, misalnya di minggu kedua biasanya penambahannya sekitar 20 menjadi 35 gram per ekor per hari. Pokoknya di dalam satu periode starter itu FCR dari pakan itik petelur adalah sebesar 3,5. Sehingga kalau misalnya bobot badannya sebesar bobot badannya 1 kilo, otomatis dia membutuhkan pakan 3,5 kilo. Tapi biasanya di periode starter sampai 8 minggu itu bobot badannya mencapai 1,5 kilo, sehingga pakan yang dibutuhkan sebesar 5 sampai 5,5 kilo. Kemudian untuk periode grower di atas 8 minggu atau 2 bulan, pakannya dibatasi sebanyak 120 gram per ekor per hari. Nah, nanti sampai itu 4 bulan. Di atas 4 bulan, jenis pakannya berbeda, jumlah pakannya juga harus bertambah, yaitu sebesar 150 sampai 160 gram per ekor per hari. Itu kan itik petelur ya. Kalau untuk pedaging sendiri? Kalau untuk pedaging pada starter biasanya sama dengan petelur, kandungan gizi proteinnya 20%, energi 3000. Nah, kalau itik petelur di periode growernya itu proteinnya turun, jadi 15 dan 16%. Tetapi kalau untuk pedaging biasanya masih tetap atau diturunkan hanya sedikit. Hanya sampai misalnya 18 atau 19%, pokoknya digenjot supaya bobot badannya besar. Nah, kalau itik petelur justru jangan terlalu besar, karena setelah lepas periode starter itu yang tumbuh bukan otot, tetapi pertumbuhannya lemak. Nah, itu kalau lemak sudah tumbuh dan menyelimuti saluran reproduksi itik petelur bisa menjadi terlambat bertelurnya. Bu, kalau untuk penyakitnya Bu yang biasa dihadapi atau ditemukan sama anakan itik itu apa aja sih Bu? Nah, kalau di anakan itik ya biasanya karena tidak hangat begitu. Jadi karena kedinginan banyak yang matinya begitu ya. Akibat angin misalnya. Jadi tidak ada penyakit yang jaranglah ditemukan pada anak itik. Jadi kalau itik itu biasanya ditemukan pada itik yang sudah
lebih dari 2 bulan. Karena kalau periode 2 bulan biasanya masih kita perhatikan sekali gitu pertumbuhannya. Dimana kalau sudah lepas dari starter masuk ke kandang liter, nah itu biasanya yang mulai muncul penyakit. Misalnya ada lumpuh, kalau terutama untuk yang diumbar begitu ya, karena lumpuh itu biasanya itik makan bangke begitu. Jadi lumpuh, kemudian ada juga itiknya rabun, jadi mata putih ya, sehingga menyebabkan dia rabun, tidak bisa melihat karena ada selaput putih di mata. Nah itu penyebab matinya karena dia tidak bisa makan, begitu. Dia tidak bisa makan, akhirnya dia mati. Kemudian ada yang paling penting adalah aflatoksin. Jadi aflatoksin itu adalah jamur yang tumbuh pada jagung atau dedak ya, karena tempatnya yang lembab begitu. Jadi tumbuh jamurnya kan cepat. Nah itu itik itu sangat rentan terhadap jamur aflatoksin, nah, bisa menyebabkan aflatoksis. Kemudian yang sekarang juga mulai ramai pada itik adalah AI. Nah kan memang semula ya di tahun 2013 ya, misalnya itik itu hanya sebagai karier untuk penyakit AI ini, flu burung. Jadi dia tidak menunjukkan gejala sakit, tidak menunjukkan gejala klinis kalau dia sakit, dia ada AI-nya di dalam tubuhnya begitu. Tetapi hanya sebagai karier. Jadi apabila dia dekat dengan ayam, jadi ayamnya yang mati, dianya baik-baik saja. Tetapi sejak 2013, entah mengapa apa ada mutasi atau bagaimana pada AI itu, ternyata sampai saat ini AI sudah mulai ditemukan pada itik, begitu. Sehingga ya sekarang ada sih namanya vaksin ya, vaksin AI sudah digalakan untuk melakukan vaksin AI pada itik. Nah, kalau untuk mencegah atau mengobati ketika menghadapi sakit itu, apa aja sih Bu yang diberikan? Ya, kalau itik sudah terserang penyakit, sebetulnya tidak bisa diobati, biasanya mati begitu. Nah, akan lebih baik untuk pencegahan, lebih baik mencegah daripada sudah terserang penyakit. Nah, salah satu pencegahannya adalah melalui biosecurity. Biosecurity-nya bisa dilakukan dengan pembersihan kandang setiap hari menggunakan desinfektan, kemudian membersihkan peralatannya, peralatan pakan minum, bahkan itiknya juga dibersihkan atau dimandikan ya, disemprot saja sekalian membersihkan kandang. Kemudian kandang jangan terlalu padat, kandangnya disesuaikan, ukuran kandang disesuaikan, kapasitas kandang disesuaikan jumlahnya. Kemudian juga jangan menyatukan ternak yang berbeda umur, apalagi berlainan jenis. Jadi ayam dengan itik dengan entong disatukan itu harus dihindari. Kemudian yang besar dengan yang kecil harus dibedakan. Jangan menyatukan ternak yang baru masuk dengan ternak yang sudah lama di situ. Begitu. Itu biosecurity-nya lebih ke arah sana. Itu biar mencegah nggak ada penyakit. Mencegah penyakit, ya timbulnya penyakit. Biasanya kan kita tidak tahu itik dari luar itu membawa penyakit masuk ke dalam. Nah, jadi ya tadinya mau menambah itik, asalnya punya 100, kemudian kita ambil 100 dari luar, harapannya punya 200 ekor, malah mati 200 ekor karena ada itik dari luar. Jadi sebaiknya tidak disatukan yang ternak baru dengan ternak lama. Kalau untuk pemberian vaksin gitu ada nggak sih Bu? Kalau di vaksin untuk AI sudah ada, tapi kalau vaksin ND juga ada, cuma itu aja, ND dengan AI. Nah itu pemberian vaksinnya biasanya berapa kali atau dosis seperti apa? Nah kebetulan kami di Balitnak memang tidak melakukan itu, jadi saya tidak tahu gitu. Mungkin ini Bu, apa yang Bu perhatikan pada saat untuk pemeliharaan selain kandang yang dibersihkan, itu apalagi yang perlu yang ini ketika menghadapi perubahan cuaca, ya. Jadi perubahan cuaca terutama dari panas menjadi penghujan, nah itu harus ditambah vitamin biasanya, ditambah vitamin di air minumnya begitu. Selain biosecurity yang biasa dilakukan, yang biasa diterapkan, ditambah dengan vitamin aja.
biasanya kita kasih Vitacik aja di air minum. Dosisnya ada di kemasan. Iya. Nah, Bu, kalau untuk biasanya kalau itu dijual di pasaran nggak sih untuk obat yang mencegahnya itu atau emang ada target? Iya, untuk obat-obatan, bukan obat ya, yang untuk pencegahan paling vitamin itu, Vitacik ada di poultry shop. Sementara untuk vaksin, biasanya kita masih bekerja sama dengan dinas-dinas peternakan setempat. Ya, jadi mencegah supaya tidak terjadi, karena kalau sudah kena, itik mah pada mati. Kalau untuk teknik optimalisasi berat badan itu, Bu, untuk yang lebih dewasa untuk itik petelur kan dibatasi, jangan terlalu berat, terutama pada periode grower. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan pakan dengan kandungan protein yang lebih rendah dari starter dan layernya. Jadi tadi kalau untuk starter itu 20% protein, kalau periode grower cukup 15%. Di mana nanti setelah 4 bulan harus digenjot lagi dengan pakan dengan protein tinggi, yaitu sekitar 17-18%. Nah, kalau terlalu kadung terlalu besar itiknya, itu otomatis akan terlambat bertelur, bisa lebih dari 6 bulan, yaitu dicegahnya diberi pakan kalau perlu dedak saja. Kalau untuk yang itik pedaging? Kalau itik pedaging biasanya dipotong umur 10 minggu sampai 12 minggu, itu digenjot dengan protein tinggi supaya bobot badannya besar begitu di saat umur potong. Sahabat Lumbung In, demikian paparan saya mengenai proses pemeliharaan itik. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat selalu. Jadi biasanya kalau sudah memasuki periode bertelur, untuk peternak-peternak yang sudah terbiasa dengan itiknya, dia akan melihat dari belakangnya, kalau itu dari bokongnya ya, jadi tempat keluarnya bertelur. Jadi